Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uti Bonita Channel. Jadi setelah berapa lama kita nggak update YouTube, kita nggak ngobrol-ngobrol seru, sekarang aku mau ke rumah seseorang. Dia komedian dan public figure senior banget. Bahkan dia udah berkarir itu sejak aku belum lahir. Dan ini pokoknya orangnya baik banget. Sekarang aku udah nyampe rumahnya, kita ketok aja. Kita ngobrol-ngobrol seru sambil gibah dikit ya. Yuk. Assalamualaikum. Ada kunci guys. Masuk aja apa nih? Ada kencingnya. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Dia masuk sendiri. Iya, bener. Padahal udah disuruh masuk. Duduk nih, boleh, Cing? Boleh dong, Boleh duduk. duduk. Tuh handphone lu udah di situ. Oh iya. Oke guys, sekarang aku udah sama komedian senior berbakat Indonesia, Cing Abdel. Yeay. Selamat datang, Cing. Oh, aku ya selamat datang harusnya ya. Selamat datang di rumah ini untuk kedua kalinya. Oh iya, kita pernah collab 1 tahun lalu guys. Iya. Tapi Mana aja sih Uti? aku menghilang mencari kitab suci, Cing. Waduh, kera sakti dong. Saktinya enggak, tinggal keranya doang. Ya Allah. Jadi sehat, Cing? Alhamdulillah sehat. Gimana sama karantina? Kerjaan banyak yang cancel. Ini aja habis bulan puasa ini masih belum ada kerjaan yang rutin. Memang semuanya terkena lah ininya, terkena imbasnya. Terakhir syuting apa, Cing? Terakhir syuting bulan puasa itu ada acara sahur sama acara buka tuh kemarin. Setelah puasa, setelah Ramadan nggak ada lagi. Jadi gue berharap semua bulan adalah bulan Ramadan harusnya. Amin, karena Ramadan penuh berkah, Iya. Cing. Amin. Rezeki juga banyak di bulan Ramadan ya. Iya. Oke, aku mau tanya-tanya boleh, Cing? Boleh, mau jawab-jawab juga boleh. Ya. Jadi aku udah bikin pertanyaan nih buat Cing nih. Ya. Oke, Cing itu kan public figure banget ya. Wow, public figure. Terkenal banget gitu kan. Bahkan kalau misalnya aku ngomong tahu Cing Abdel sih, oh tahu itu tuh yang Mama Dede gitu kan. Ya. Oh yang Abdel itu pun gitu kan. Ya. Sebenarnya Cing itu lebih ke komedian atau host atau apa sih? Soalnya kalau di Mama Dede kan Cing kayak host gitu Kayak kan. host ya. Kayaknya lebih ke komedian lah, pelawak ya. Ah, Pelawak, jadi apapun yang dilakuin itu ya dalam kapasitas pelawak atau komedian. Kalau menjadi host ya host yang ngelawak, menjadi presenter ya presenter yang ngelawak. Main sinetron juga ada dalam kapasitas sebagai pelawak, bukan sebagai aktor kayaknya, masih jauh kalau aktor. Jadi yang diambilnya selain ganteng ya, selain ganteng itu adalah bakat komedinya. bakat komedinya. Kan bakat yang paling menonjol memang gue itu adalah bakat gemuk. Bakat gemuk. Turunan itu. Ya, soal bakat komedi. Ya, jadi semua yang dilakukan itu memang ide dasarnya dari komedi gitu. Mau jadi presenter, host atau apapun pasti Tetap komedi. komedi gitu. Satu tujuan. Itu Iya. dari awal katanya Cing dari tahun 90-an ya berkarir ya katanya. Ya, 90-an itu di radio tapi Itu langsung komedi apa enggak? komedi radionya Komedi radio juga. humor ya, radio humor di radio SK namanya. Udah siaran ngejokes gitu, jadi kayak dulu tuh radio tuh nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kalau suka dengerin radio tuh semua penyiarnya tuh lucu-lucu ya. Iya. Semua penyiar lucu. Dulu enggak. Dulu ada radio musik khusus ngomongin musik, ada radio karir ngomongin karir aja, terus ada radio lagu Indonesia aja, radio humor yang isinya bercanda aja, itu radio SK. Itu tahun berapa sih? Masuk tahun 89 lah. Pertama kali siaran itu tahun 89. Uti lahir tahun? 97. Anjing berkarir 8 tahun baru lahir nanti. Iya. Belum diniatin. Bokap nyokap juga belum ada niat itu untuk memproduksi Uti. Buatan Palembang, Cing. Iya. Berarti Cing udah dari awal banget emang komedi ya? Komedi, udah bersentuhan dengan dunia komedi itu umur 19 tahun berarti. Umur 19 tahun udah bersentuhan dengan dunia komedi. Di Radio SK itu pelawak-pelawak yang dulu dan sekarang ngetop itu hampir rata-rata itu dari Radio SK. Warkop pernah di Radio SK, Warkop DKI. Terus ada Bagito, Miing, Didin, Unang, dari Komeng, Parto, Eko, Ulfa, Tukul,
semuanya itu dari radio semua. Dari radio SK itu. Jadi memang radionya radio komedi. Terus mulai masuk ke pertelevisian itu kapan sih? Tahun 2007, jauh. Jadi lama ya? iya, hampir 17 tahun kemudian baru masuk ke dunia televisi jadi ini ya, jadi jadi performer gitu. Kalau bersentuhan sama dunia televisi sih udah lama. Waktu pernah jadi, gue manajerin grup lawak Bagito Group namanya, untuk produksi acara di TV, acara komedi bakso namanya Bagito Show. Jadi kalau bersentuhan sama dunia televisinya udah lama, dari tahun 95 lah, 95. Tetap belum lahir itu ya? Tetap belum lahir loh ya? Tetap belum lahir. Tapi udah ketemu nih nyokap bokap lo? Udah, kakak itu udah lahir. Udah lahir ya. Nah, maksudnya kayak Encing kan udah lama banget dari tahun 89 gitu Cing ya. Suka dukanya tuh apa gitu Cing? Pasti banyak banget lah ya dari awal zaman ya. dulu tuh gitu. Kalau suka udah pasti suka ya, karena kita senang sama yang kita jalani gitu, udah pasti banyak sukanya dalam menjalankan atau ngikutin arus hidup kita di dunia itu gitu. Cuman dukanya juga pasti ada, karena dulu siaran di radio itu gajinya mah kecil banget, kecil banget gitu, nggak, kayaknya dulu belum bisa dijadiin profesi untuk hidup dari radio, hanya penyiar aja gitu. Duka-dukanya kalau ngelawak pasti kalau pas lagi nggak lucu ya. Nah, apalagi kalau lagi stand up sendirian terus yang nonton nggak ketawa gitu, aduh gimana gitu ya. Keringet tinggi gitu. Iya. Gimana nih, udah lunas mendingan ya langsung kabur. Kalau belum lunas tuh minta gitu ya. Jadi kalau lagi stand up sih nggak lucu, yang deg-degan tuh bukan cuman guenya aja, manajer gue deg-degan, kru gue juga deg-degan, malu, mau minta air malu, mau minta makan malu. Minta gaji ya Cing. Iya, makanya salah satu caranya adalah bayar 50% kontrak, 50% sebelum tampil, supaya aman. Kalau nggak lucu bisa langsung kabur. Bayar lah setidaknya ya gitu. Tapi kalau nggak lucu itu memang ada perasaan gimana ya, terima puas, gitu. Iya, terima. Kayak Uti lagi perform terus nggak ini gimana sih, nggak all out gitu. Iya. Terus respon dari orang nggak gimana gitu. Uang sih dapat, tapi kayaknya kepuasan batinnya tuh kurang gitu. Kayak apa sih kurang gitu kan? Itu ada salah apa gitu ya? Kalau gue kan udah pasti persalahnya nggak lucu. Ngomong sendiri gitu, udah dibatasin waktu, misalnya tampil 20 menit. 20 menit itu kalau lucu mah sebentar banget perasaan. Cuman kalau nggak lucu ya Allah, ini nggak kelar-kelar. Kayak 20 menit kayak 1 tahun gitu. Iya, itu kalau nggak lucu itu pasti semua pelawak merasakan. Kalau nggak lucu itu adalah pukulan paling telak lah buat. Itu kayaknya mengusik harga diri gitu. Iya sih. Kayak komedian kok nggak lucu gitu ya. Kok nggak lucu gitu, kok gue nggak ini. Orang hire kita udah tahu, udah mengharapkan lucu gitu. Terus tiba-tiba kok yang diharapkan lucu itu, terus kan biasanya kan yang hire tuh bukan yang nonton ya, orang lain gitu ya, si panitianya, IO-nya segala macem gitu. Jadi kalau gue nggak lucu, IO-nya juga bakal dimarahin ini, terus yang milih gue juga bakal dimarahin lah. Pikirannya macam-macam. Iya, pikirannya macam-macam dah kalau gitu. Dan itu ke bawah-bawah sampai jadi takut, apa gue udahan aja ya ini ya, ngelawak gitu gara-gara nggak lucu. Itu pernah terjadi itu, aduh. Drop banget gitu. Terus mau menghadapi panggung berikutnya tuh deg-degannya setengah mampus gitu. Jadi insecure gitu ya. Iya, perasaan aduh gimana ya tuh. Mules segala macem gitu. Demam panggung biasanya udah biasa kan. Tapi kalau itu mah tetap gue sampai sekarang setiap tampil itu demam panggung, pasti mules, terus beser. Keringetan terusnya pengen ngerokok mulu gitu, jauh ini diajak ngobrol juga nggak konsen, terus ragu sama materi sendiri gitu kan. Materi kan kita udah siapin nih, kalau semakin dekat panggung tuh semakin aduh ngeblank gitu. Dibawain apa, lucu apa enggak nih gitu. Kalau nyanyi kan enak ya, udah pasti ininya. Iya, tapi kan kalau tiba-tiba suka ngeblank koreo juga Cing kan. Iya. Tetap aja sama aja.
malu sendiri ya. Seorang Encing Abdel masih suka demam panggung, gimana Bukan masih gua? suka, setiap saat, setiap mau syuting, setiap mau panggung off air itu pasti nervousnya ada. Gimana aku yang cukup banget ini. Kayaknya aku kalau jadi Encing Abdel stand up di depan kayaknya kayak udah pingsan aja deh, pura-pura sakit aja apa gimana ya. Takut gitu. Itu termasuk tantangan terberat itu ya Cing ya emang ya? Karena katanya sebenarnya itu tanda bahwa kita memang satu itu terjadi kalau lo memang tidak siap. Rasa-rasa itu terjadi kalau lo emang tidak siap. Atau kalau lo udah persiapan tapi masih merasa seperti itu, sebenarnya itu katanya bisa jadi energi untuk tampil lebih all out sebenarnya katanya. Jadi tergantung kita mau manage-nya gimana gitu. Kalau deg-degan karena lo belum siap sih, itu ya nggak bisa diomongin lah, berarti salah lo gitu. Tapi lo berasa udah mempersiapkan dengan bagus tapi deg-degan masih ada, itu katanya justru diperlukan katanya. Wajar. Dan bagaimana kita memanage-nya supaya energi itu bisa keluar positif di panggung. Wah, biasa tuh kalau ngelawak sih enak, kita tahu nih kita akan berhasil atau enggak itu di semenit pertama. Oh iya. Kita tampil nih. Kalau tipsnya guys. Iya, ini 1 menit pertama kita tampil belum ada yang ketawa, udah ada tuh. Udah bingung, udah ke belakangnya kayak aduh harus ngapain lagi gitu ya sih. Udah deg-degan dah tuh. Ada tips-tips atau trik apa gimana gitu Cing biar masing-masing untuk yang nervous itu ya, masing-masing orang punya cara yang berbeda untuk meredam itu ya gitu ya. Kalau gue ya itu, gue jadi sering rokok, minum, terus menjauh dari minum apa? Minum air gitu. Minum jamu. Buyung upik lagi jamunya. Buyung. Menjauh dari ini, hindarin ngobrol gitu. Hindarin ngobrol yang nggak ada hubungannya sama materi gitu. Biasanya kan kalau gue tuh sering sama Melon. Itu jadi itu biasa ngomong apa di atas panggung gitu. Kira-kira lucu atau enggak gini. Toilet tuh biasa juga sebenarnya nggak ada yang dikeluarin itu. Pengen anyang-anyang doang gitu ya. Gitu. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Nah, macam-macam ada orang yang suka bolak-balik gitu. Terus ada orang yang suka nonjok-nonjok tembok gitu, macam-macam lah. Hancur dong tembok backstage tuh. Iya. Tangannya sih yang keburu hancur dulu. Terus nih Cing, Uti mau nanya nih Cing, kalau misalnya Cing kayak tadi gitu kan, misalnya semenit pertama itu enggak lucu gitu kan, terus sampai ke belakangnya itu juga mau naikin suasananya itu gimana tuh Cing? Nah sebenarnya kan semuanya tergantung dari jam terbang ya. Jadi tahulah misalnya ada jokes mana yang masuk untuk kalangan A atau kalangan B, kalangan C gitu. Kita coba aja. Yang jokes yang ini kayaknya nggak masuk, harus coba jokes yang lain. Kalau udah bisa masuk, kita terusin. Kalau enggak terus ya udah pikir ya udah dibayar inilah. 20% lumayan lah ya gitu. Contohin dong Cing, contohin gimana gitu. Improvisasi aja gitu. Nah, ini bedanya komedian sama penyanyi. Kalau penyanyi itu bisa ditodong secara spontan untuk improv. Kalau komedi itu sesuatu yang harus disiapin. Oh, berarti nggak bisa. Nggak bisa secara improv gitu untuk sebuah materi itu improv itu agak sulit gitu. Palingan bercanda kalau yang spontan gitu. Jadi memang kalau komedian itu harus mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum itu tampil. Jadi misalnya ada stand up komedian tampil gitu. 5 menit misalnya itu. Ya 5 menit itu adalah hasil latihan dari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. 10 menit, 15 menit tambah lagi gitu. Kalau spontan tuh agak sulit, hanya sebagian pelawak komeng misalnya. Spontan uhuy ya. Atau beberapa komedian yang mempunyai bakat untuk spontan gitu. Tapi untuk bikin materi yang udah jadi itu harus ditulis. Ini lucunya kesini lucu atau enggak, kalau kesini gimana, kalau B, C, D gitu, macam-macam gitu. Berarti Encing ini cerdas banget orangnya. Emang terkenal katanya komedian itu berpura-pura konyol sebenarnya cerdas. Berarti emang buktinya tuh Encing gitu ya. Wah. Iya nggak Cing?
Kalau kata orang gitu, kalau orang pintar itu bisa pura-pura bego, Iya. tapi orang bego itu nggak bisa pura-pura pintar. Kenapa tuh? Ketahuan, kalau lo semakin lo pura-pura pintar, ketahuan bego lo. Iya. Kalau orang pintar itu bisa dia pura-pura bego. Misalnya Mr. Bean lah, nggak mungkin dia orang bego, nggak mungkin itu. Tapi kelakuannya kayak orang Iya. bego gitu. Jadi ada katanya seperti itu. Kalau mau jadi komedian itu memang harus kerjanya tuh dua kali lebih berat dari misalnya gini, kita mau bikin musik komedi, berarti kita harus ngerti dulu musiknya. Nyanyinya juga harus bisa, baru itu bisa kita komediin setelah itu. Mau bikin materi tentang DPR, ya kita harus ngerti dulu DPR itu apa, segala macamnya, setelah itu baru dikomediin. Jadi memang ada dua kali kerja gitu kalau untuk Salah komedi. gitu ya Cing ya. Iya. Terus kalau sekarang itu kan maksudnya kayak komedi itu kan agak semakin apa sih, receh gitu ya Cing ya. Sekarang tuh terkenalnya receh banget gitu. Apalagi anak-anak muda kayak aku gitu kan Cing, receh banget gitu kan. Sama zaman dulu kan katanya beda Cing gitu Cing, katanya kan. Nah, terus maksudnya kayak menurut pandangan Cing zaman sekarang tuh lebih gampang bikin komedi atau lebih susah zaman dulu gitu? Kalau sekarang kayaknya setiap orang punya media untuk mengekspresikan kreativitasnya, termasuk dalam berkomedi. Ada sosial media, ada Instagramnya dia, ada Twitternya dia, ada YouTube-nya dia gitu. Jadi begitu ada ide-ide sendiri mereka bikin gitu. Jadi seakan-akan sekarang hampir semua orang bisa berkomedi gitu. Iya. Semua orang bisa berkomedi, enggak seperti yang zaman dulu gitu. Tapi ya tetap aja untuk menjadi sebuah profesi komedian ini kayak pembalap lah. Semua orang bisa nyetir mobil, tapi nggak semua bisa jadi pembalap gitu. Jadi sama aja lah, semua orang bisa bercanda gitu, tapi nggak semua orang bisa jadi komedian atau pelawak. Semua orang bisa nyanyi, tapi nggak semua orang bisa jadi penyanyi. Ada yang seneng dance, tapi nggak semua orang bisa jadi dancer gitu. Pasti ada ininya, pasti ada bakat yang diperlukan untuk dijadikan sebuah profesi gitu. Untuk lucu-lucu, anak-anak sekarang lucu-lucu karena medianya juga lebih banyak, lebih menunjang. Ya. Akhirnya itu menjadi tantangan buat para komedian gitu untuk tampil justru jauh lebih baik dari lawakan-lawakan yang sudah ada gitu. Terakhir nih Cing. Iya. Cing kan komedian senior gitu kan. Aduh, tua gitu maksudnya. Maksudnya kayak banyak kan sekarang komedian muda dari Suca gitu-gitu Iya. kan. Nah, misalnya aku nih mau jadi komedian gitu kan, ada nggak gitu pesan-pesan buat aku gitu, apa kiat-kiat gitu? Satu, yang pertama itu harus ngerasa lucu dulu. Lo ngerasa diri lo lucu nggak? Enggak. Garing Cing aku Cing. Tapi orang lain ngerasa diri lucu atau enggak? Nggak tahu Cing. Nggak tahu ya. Itu harus tahu dulu kali gitu. Kayak kita pengen jadi penyanyi juga kita harus tahu bahwa kita bisa nyanyi nggak fales gitu. Paling enggak gitu. Paling enggak tahu bahwa Kita nggak fales. Dan orang lain juga sama nganggap bahwa dia nyanyinya nggak fales. Kan ada orang yang nyanyi yang nganggap dia bagus aja. Kayak kita lagi karaoke sama bos gitu kan, bosnya suaranya fals, kita nggak enak juga kan, tepuk tangan juga gitu. Jadi dia nggak bisa jadi penyanyi. Pertama itu memang harus tahu dulu lucu atau enggak. Kalau lu nggak tahu lucu, ya tanya dia buat orang-orang lain, lu itu lucu atau enggak, bisa ketahuan kan dari. Setelah itu belajar. Sekarang semua ada tempatnya, ada teorinya, ada latihannya untuk bisa jadi komedian yang profesional gitu. Kalau untuk hidup mas, jadi komedian udah bisa banget hidup, maksudnya dijadiin penghasilan gitu. Karena dulu gue itu pernah dipanggil sama sekolah anak Silatisa nih, sekolah kakak itu untuk jadi contoh salah satu karir yang bisa diambil buat anak-anak. Jadi sekolahan pun sekarang anak-anak kecil tuh udah diperkenalkan gitu. Ternyata komedian ini ada sebuah karir juga gitu. Incing keren banget, sampai sekolahan pun belajar sama Incing ya. Bukan belajar, kasih tahu nih ada orang nih lah jadi komedian tuh hasilnya kayak gini, mendingan lo jangan dah gitu. Gitu. Jangan mau kayak dia gitu. Enggak, artinya masyarakat sekarang sudah semakin
terbuka gitu dengan berbagai macam profesi yang dulunya kayaknya main-main, tapi sekarang ternyata itu bisa jadi pegangan hidup. Berarti bisa lah ya gitu ya, Bisa, belajar sama Encing asal gitu, bisa. les gitu ya. 20% tapi nanti Ya, 20% dari apa nih? dari nilai kontrak. Lo yang 20, gue yang 80. Ya, setelah berubah. Ya, maksudnya kayak Encing aja masih demam panggung, Encing aja masih, maksudnya kayak susah gitu kan untuk menyampaikan komedi gitu. Apalagi kayak aku gitu kan, apalagi kayak anak muda zaman sekarang gitu. Jadi aku sebenarnya pengen tanya Encing itu, tapi takut Encing marah gitu. Apa ini? Nggak bakal marah kali, palingan ngegampar. Enggak, aku pengen agak ngaco sih nanya. Aku Apa? pengen nanya itu aja. Encing sama siapa tuh yang temen Encing dari? Temon. Iya, Om Temon itu tuh. Gimana, banyak yang nanya kemarin kan waktu buka Q&A kan. Nah. Pengen banget sama Cing Abdel nanya itu gimana sama Temon. Temon tuh, Temon lagi sibuk nyari job. Temon itu teman dari Radio SK zaman dulu. Dari tahun 90-an udah berteman sama Temon gitu. Udah berteman sama Temon, jadi bukan sekedar temenan, gue juga kenal keluarga dia kenal keluarga gue. Memang udah berteman tuh bukan cuma karena satu profesi, tapi emang dulu main bareng gitu. Terus di perjalanannya sampai ke ide bikin sinetron bareng. Sinetron apa tuh? Abdel Temon namanya. Oh, Abdel iya. Temon bukan Superstar. Bikin bareng di situ. Nah, di situ pernah agak pecah. Kenapa? Agak pisah. Karena waktu itu PH-nya belum bayar-bayar, gue nggak mau syuting, Temon masih mau syuting, udah cuma gitu doang. Akhirnya di syuting terus, gue yang enggak, belaga ngambek, akhirnya nggak dipanggil-panggil juga, akhirnya Temon doang yang syuting. Tapi bye-bye aja kan? Bye-bye aja, kalau off-air masih sering, cuman belum ada acara Bareng. TV bareng aja gitu. Kalau off-air masih ngelawak. Kemarin masih syuting bareng apanya kemarin ya? YouTube. Bukan. Di Global, acara apa ya? Ada acara game sama masih bareng, baru 2-3 hari yang lalu. Tuh guys, bye-bye aja guys. Bye-bye aja ya Gak usah kelihatannya. seuzon. Iya. Gitu. Kalau kata Temon gini, Apa? dulu waktu itu pisahnya sebenarnya mau pura-pura berantem supaya Panggil. liput sama infotainment supaya viral atau ini. Diliputnya enggak, berantemnya keterusan. Ada aja. Soalnya kemarin banyak banget yang nanyain, Ci, Iya. tolong tanyain Cing Abdul kok gak pernah bareng Mon lagi gitu. Iya. Kita rindu komedi zaman dulu gitu katanya. Iya. Gak berantem guys ya. Oke ya. Ada pesan-pesan Cing buat Temon. YouTuber. Buat Temon, buat penonton setia YouTube Uti Iya. setahun vakum. Iya, diajak teman-temannya untuk nonton YouTube-nya Uti. Gak usah di-subscribe. Ya. Jangan. Di-subscribe, di komen gitu. Di blog jangan. Jangan di-blog. Kok gue nyuruh sendiri. Iya, karena sesama YouTuber pemula nih kita sedang collab. Encing pemula 180.000 subscribernya. Belum sampai. Iya. Pemula segitu lah, Collab, apa tuh? collabnya kita akhirnya kolaps. Jatuh masuk UGD, bukan kolaborasi ya. Oke guys, maksudnya kayak kok maksudnya terus Encing? Dia udah nervous nih gara-gara Encing nih. Jadi kita udah selesai ngobrol sama Encing, kita udah dapat pengalaman, nggak dapat pengalaman sih, maksudnya kayak dapat cerita juga pengalaman Encing gitu kan. Ternyata jadi komedian itu nggak gampang. Iya. Itu tuh termasuk profesi sekarang menjanjikan Cing ya. Iya. Tapi susah juga karena sesenior Encing aja tuh masih banyak tantangannya gitu. Intinya jangan menyerah. Jangan menyerah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kita nggak pernah tahu pada bagian mana ternyata itu yang nentuin karir kita ke depan. Bekerja keraslah sampai tetanggamu mengira engkau punya tuyul. Padahal jadi babi ngepet. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.